ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga tiang sepah disebataken ila ruh Abi Ahmad bin Tamam ummi rahimah binti Abdul Wahid. Wa man ijtama'a fi hadzal makan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal suwiji. Wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarate salat. Syarat menjalankan salat. Qoblad dukhuli ing dalem sedurunge masuk manjing fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira perkara. Jadi syarat-syarat ketika hendak melakukan salat. Kalau sebelumnya adalah syarat-syarat wajibnya orang menjalankan sholat sebelum ini. Nah, itu ada al-Islam, kemudian baligh dan berakal. Itu syarat wajib bagi seseorang untuk menerima kewajiban sholat. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam wilayah mengerjakan sholat. Orang mau mengerjakan sholat ini itu ada syarat-syaratnya. Makanya di sini dijelaskan bahwasannya qoblad dukhuli fiha, sebelum masuk di dalam pekerjaan sholat harus ada syarat-syaratnya dulu. Berarti kita definisikan dulu bahwasannya yang namanya syarat itu yang terkait dalam masalah sholat adalah peraturan-peraturan yang di luar sholat, bukan prakteknya. Ya. Syarat-syarati wong kang gawe bungko ya kudu ana godhong gedang do Pak Haji. Karo anu berase Pak Haji. Ya. Nah, itu syarat-syaratnya yang di luarnya. Adapun praktek ngodog kemudian dianjing-anjingaken. Nah, itu kan praktek di dalam pekerjaan ning gawe bungkoe. Tapi syarat-syarat luare ya kudu ana, ya. Kudu ana kompore, kudu ana omprenge kanggo ngodoge kan begitu. Jadi peraturannya ada di luar. I'lam warwasira. Weru anna syarta sak temene syarat fil lughati menurut bahasa. Syarat menurut bahasa. Al-alamatu iku alamat. Alamat iku dalam bahasa Arab ning kene diartiaken ciri-ciri atau tanda-tanda. Dudu alamat RT 1 RW 2 Blok Duku Malang dudu paman ya. Jadi alamat-alamat itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda ya. Tuh, alamati anak soleh. Nah, itu berarti tanda-tanda ciri-ciri anak soleh. Ya, ciri-ciri Kang Umar, wonge mekenen lan mengkenen. Nah, iku arani ciri-ciri. Wa minhu lan iku setengah saking
Wa min hulan iku saking Kanjeng Nabi, ana dawuh seng Kanjeng Nabi asyratus saati utawi ana perkataane Kanjeng Nabi, yaiku perkataane asyratus saati. Artinya tanda-tandae kiamat ya. Ini kan hadis, cuplikan dari hadis. Maksudnya asyratus saati iki berarti kan jamake syartun. Asyarat itu jamaknya syarat. Jadi beberapa tanda-tandanya kiamat. Ini cuplikan dari perkataan Kanjeng Nabi yang menunjukkan bahwasannya yang namanya syarat itu menurut bahasanya artinya ciri-ciri onon ya wong duwe penyakit mengkenen yo ciri-ciri ana paman oh kan konon ya wakin ki asam lambung ki ya no ciri-ciriye yo panas no kan itu adalah ciri-ciri kin ki penyakit apa kok kang linglung kah amnesia gitu ciri-ciri sering kalen kan begitu. Wafil istilahi anapun menurut istilah, kalau tadi syarat berdasarkan bahasa, sekarang berdasarkan definisi istilah dalam ilmu agama ma iku perkara atau sesuatu yalzamu kang tetep min adamihi saking ora anai atau kesepene perkara mau opo sing tetep opo ada musihati opo ora anai sah. Jadi menurut istilah iki pancen kata-kata radu muter-muter ya. Jadi maksudnya menurut istilah itu syarat itu adalah sesuatu yang harus ada kan begitu ya. Lamun digawe gampang itu sesuatu yang harus ada atau sesuatu yang mana ketika sesuatu itu tidak ada ya maka tidak sah. Oh, konon. Jadi gawe bongko jelangku berase ya beli dadi. Ya, kan konon. Hari gawe bongko kudu ano berase syarate. Ya, Jadi kalau tidak ada sesuatu tersebut maka itu tidak sah. Walaisa lan ora ana opoma ora ana iku ruknun bagian daripada rukun dan syarat itu bukan bagian dari rukun. Gambarannya begini, syaratnya orang pengen mengerjakan sholat itu harus menutupi aurat. Itu kan di luar ya, di luar praktek sholatnya. Nah, kalau rukun itu adalah praktek sholatnya itu. Mulai dari niat, takbiratul ihram, membaca Fatihah. Nah, itu namanya rukun karena ada di dalam pekerjaan sholat. Nah, kalau menutup aurat itu kan di luarnya. Artinya sebelum kita masuk kepada pekerjaan sholat. Itu namanya syarat. Hadza utawi iki ma yalzamu min adamihi adamus sihat huwa hiyauhada al muradu iku kang dikarepaken huna ing dalem kene-kene panggonan. Artinya demikian tadi yang dimaksud di dalam kitab ini ya. Jadi di dalam kitab, di dalam ilmu fikih itu yang dimaksud syarat itu ya sesuatu yang kalau tidak ada maka tidak sah. No, pekerjaan itu tidak sah. Kaza kaya dene mengkono-mengkono ma yalzamu min adamihi zakaro nuturhu ingza sopo ba'du syurah sopo sebagiane pira-pira pensyarah kitab ya, yang mensyarahi kitab. Yang hal semacam ini itu sebagaimana diungkapkan oleh sebagian pensyarah kitab. Jadi contoh pensyarah kitab itu adalah orang yang memberikan keterangan yang lebih luas lagi. Itu namanya syarih, pensyarih. Kayak kitab Kifayatul Akhyar ini
ini merupakan syarah daripada kitab Takrib atau kitab Ghayatul Ikhtisar. Ya. Jadi kitab matannya, ya, kitab matannya namanya Takrib atau namanya Ghayatul Ikhtisar. Nah, nanti kemudian karena Ghayatul Ikhtisar atau Takrib ini kan sangat ringkas sekali, nah kemudian diperluas pembahasannya, disyarahi. Jadi yang mensyarahi diantaranya adalah kitab Kifayatul Akhyar. Ini lebih terdahulu mensyarahi kitab Takrib atau kitab Ghayatul Ikhtisar. Kemudian ada lagi Imam Al-Ghazi dari Palestina, itu mensyarahi kitab Takrib, ya, namanya kitab Fathul Qorib. Ya. Jadi Takrib sendiri kalangan Imam Abi Syuja. Nah, kemudian disyarahi oleh Imam Al-Ghazi namanya Fathul Qorib. Kemudian disyarahi lagi, ya, oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni Arani Kifayatul Akhyar. Nah, kemudian kitab Fathul Qorib itu ada lagi catatan kakinya yang lebih luas lagi, namanya Hasyiah, ya, Al-Baijuri, ya, itu. Kenapa? Yo karena setiap generasi itu permasalahan itu beda. Yang tadinya itu belum ada, hukumnya itu bagaimana, sekarang ada. Nah, itu kan membutuhkan hukum, ya. Sehingga kemudian disusunlah pensyarahan kitab atau penghasyiahan kitab, ya, dalam rangka mencari sebuah jawaban dari permasalahan yang dulunya tidak ada. Nah, namun sekarangnya ada. Termasuk juga ketika para imam-imam itu berani berbeda dengan imam-imam pendahulunya pendapatnya, itu dalam rangka untuk mencari sebuah jawaban dan solusi. Sebagaimana misalkan Imam Ar-Ruyani berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i, atau Imam Nawawi generasi sekarang itu berbeda dengan Imam Syafi'i. Nah, itu dalam rangka mencari sebuah solusi, ya. Karena permasalahan ini dulunya itu belum ada, sekarang ada. Atau dulunya belum tercatat, nah sekarang baru tercatat. Jadi tujuannya fikih-fikih itu ya begitu, ya. Untuk mencari sebuah jawaban, untuk mencari sebuah solusi. Cuman nanti dalam kita bermadhab Syafi'i itu ada aturan-aturannya, kan begitu, ada aturan-aturannya. Selagi kita iki masih bisa untuk mengambil dalil yang kuat, yang sahih, ya jangan menggunakan yang lemah, jangan menggunakan yang doif, kecuali kita berada dalam posisi-posisi yang membutuhkan, maka kita boleh menggunakan kaul doif, ya. Jadi posisi-posisi yang membutuhkan itu contohnya yang bagaimana? Ya contohnya kalau berdasarkan mazhabnya Imam Syafi'i itu, yang kuat itu pendapatnya kalau ada air sedikit terkena najis, baik berubah atau tidak berubah, wis berubah atau tidak berubah, ya mutlak, itu nanti hukumnya najis, ya. No, ini yang kuat pendapatnya begini. Ya. Namun ketika di suatu saat itu kita bertemu dengan kondisi yang pancen membutuhkan kita memakai kaul yang doif, maka pakailah. Contohnya misalkan sampean ini dagang empal, kemudian kebeler, ya, kemudian banyuwe nyiprat gede ning godokan banyu empal, ya, atau banyu docang atau ning banyu apa es teh lah, atau es cendol, es apa maning es duren, ya. Nah, kian kan lamunan dibuang kan serseran, ya. Artinya lamun dibuang kok, oh, tak tumplek lah lamun dibuang sebab najis, ya. Barang estetik
kecampuran najis pisan, ya najis beli kena didol, dibuang kan konon kuduwe kan konon. Nah, cuman yang begini ini kan nanti bisa merugikan. Ya, wis modal oli utang pisan, ya, mung-munge kenang blai kang mekenen kongkon dibuang pisan lamunan mengikuti pendapat yang kuatnya begitu. Ya, yang mengatakan bahwa air sedikit ketika terkena najis maka harus dibuang. Nah, maka ya kita ambil ya pendapat yang doif. Jadi maksudnya begitu ya. Jadi jangan disamaratakan. Misalkan kang kenang apa sih banyu najis mau iku banyu sumur biasa, yuk kari buang baik sih. Iya kan enggak. Pendapat yang kedua itu dengan catatan yo asal tidak berubah. Yo kalau berubah itu kan berarti sangat banyak, berarti lamun gede kok anu sepatok lah. Kang nyemplung ya. Itu asal tidak berubah. Ini kan pendapatnya Imam Malik yang sudah dijadikan wajah pendapat oleh Imam Ar-Ruyani di situ. Ya, makanya ulama ashabil wujuh itu ya diantaranya Imam Ar-Ruyani, Imam Al-Mawardi itu yang berani mengambil kesimpulan yo dalam rangka semacam itu. Ya. Dan kealimannya dalam urusan fikih yo tidak diragukan, makanya begitu. Sehingga ketika kita mengikuti pendapatnya imam-imam tersebut yang sudah tidak diragukan, ya maka bisa atau diperbolehkan. Ya dengan catatan ya urutannya ya harus urut, bukan konon. Artinya pada situasi-situasi yang pancen membutuhkan. Misalkan yang terkena darah kita itu yang sedikit, itu banyu ning sumur biasa, ya banyu kang sumur kok paman, ya kemudian kecipratan najis, ya sudah itu sih buang saja, ya jangan memakai pendapat yang doif lagi. Yang wah ini kan beli najis cari, wah itu kan kita keperluannya apa kan konon, kerugiannya apa. Ya. Jadi kalau kang kecampuran mekonon, ya buang saja. Nah, adapun ketika misalkan kang kecampuran sesuatu yang berharga, ya, nah itu, ya. Kaza zakarohu ba'dus syurah wa huwa utawi ma yalzamu min adamihi adamus sihah iku sahihun, iku pendapat kang sahih in adadna lamunan ngitung sopo kita ngitung al mubtilat ing pira-pira perkara kang batalaken ngitung syuruton ing pira-pira syarat. Pendapat ini sahih. No, begitu kata Imam Taqiyuddin. Ini Imam Taqiyuddin mengomentari tentang istilah. Ya, istilah tadi bahwasanya yang namanya syarat itu sesuatu yang harus, yang ketika sesuatu itu nggak ada maka tidak sah. Nah, kemudian dikomentari oleh Imam Taqiyuddin, hal ini pendapat yang sahih ketika memasukkan sesuatu yang membatalkan itu termasuk syarat. Jadi misalkan kita sholat, ya, kalau sesuatu yang membatalkan itu kan termasuk bukan syarat tanggap. Karena sesuatu yang membatalkan itu praktekin nuning jero sholat, ya. Tapi kata Imam Taqiyuddin itu pelanggaran atau arti yang demikian itu sesuatu yang harus ada yang sah. Itu sepakat ketika pancen yang membatalkan pun ikut dimasukkan, ya. Karena apa? Ya karena ketika misalkan orang sholat kemudian terkena sesuatu yang membatalkan, ya itu kan juga nggak sah sholatnya kan begitu, ya. Berarti sesuatu yang membatalkan itu ya juga termasuk kategori syarat juga kata Imam Taqiyuddinnya, ya karena sesuatu yang membatalkan itu harus dijaga. Kalau tidak menjaga sesuatu yang membatalkan, ya tetap sholatnya tidak sah. No, berarti kan kewajiban ya untuk menjaga sesuatu yang membatalkan. Makanya sesuatu yang membatalkan itu kata Imam Taqiyuddinnya itu harus dimasukkan
dalam kategori syarat. Karena apa? Yo karena sesuatu yang membatalkan itu juga perlu bisa menjadikan sahnya sholat. Kalau batal berarti kan sholatnya juga tidak sah. Walaupun praktek pembatalan itu kan ada di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya, makanya ya memang mendefinisikan tentang pengertian syarat juga kan beli menemukan sesuatu yang ideal. Ya, artinya setiap ulama itu nanti berbeda-beda dalam mengartikannya. Ya. Contoh saja, antara syarat dan rukun. Apa sih bedanya aja syarat dan rukun? Ya, kalau tadi kita sudah disepakati bahwasanya syarat itu sesuatu yang di luar sholat. Ya, itu sepakat. Ya. Nah, kemudian kalau rukun itu sesuatu yang di dalam sholat. Terus apa bedanya? Ya, toh kedua-duanya ini sesuatu yang penting dalam masalah sholat, kok dibeda-bedakan. Makanya dalam menyikapi definisi semacam ini, Imam Zainuddin Al-Malibari itu kan mengatakan bahwasannya bedanya syarat dan rukun itu terletak pada istimror atau ingkito. Ya. Nah, Imam Zainuddin Al-Malibari itu mengatakan, ini pengarang kitab Fathul Mu'in ya, bahwasanya yang namanya syarat itu harus istimror, harus terus menerus sampai sholatnya selesai. Jadi apa contohnya, misalkan syarat itu menghadap kiblat ya. Jadi kita iki selagi masih ngerjakakan sholat ini beli kena, kemudian madepe dadi ngidul ya, atau ngadepe dadi ngetan. Nah, berarti kan syarat itu ketentuannya harus terus menerus, termasuk juga menutupi aurat ya, artinya tetap harus tertutup terus aurat itu hingga sampai sholatnya selesai ya. Berbeda dengan rukun ya. Kalau rukun itu kata Imam Zainuddinnya itu tidak istimror tapi ingkito. Contoh misalkan kita mengerjakan membaca Fatihah, begitu Fatihahnya selesai kan sudah ganti sejen nih ya. Fatihah selesai ya sudah, masuk apa masuk Fatihah terus. Nah, kan ganti ruku ya. Ruku selesai ganti lagi ya terus. Nah, ini namanya ingkito ya. Tapi ini juga ini tidak 100% pas sebetulnya pendapatnya Imam Zainuddin ku. Sebab ada rukun-rukun itu yang harus istimror juga. Apa coba? Rukun kang kudu terus menerus, beli kena putus. Kalau Fatihah itu kan putus, ruku juga putus, wisi ruku kan kemudian i'tidal, kemudian putus lagi sujud, diganti sujud. Nah, ada juga rukun yang istimror, yaitu niat. Ya, niat itu kan harus istimror. Ya, artinya orang itu begitu Allahu Akbar yang dibarengi dengan niat itu harus selalu menjaga niat. Niatnya tidak boleh putus. Ya, artinya ketika kita memutuskan niat, wah tak batalkan sholatnya, yo batal sholatnya. Ya, atau juga kita menggantungkan niat. Maksudnya menggantungkan niat ke Allahu Akbar mendungi langsung rapet, wakin silamunan bereg jadi jero adi kok manuk tak entas gitu tak badalaken salate. Nah, berarti walaupun sesuatunya belum terjadi udan berge, tapi kita sudah menggantungkan perencanaan ya, nah itu sudah batal secara otomatis ya. Kulamunan ipul teka tak batalaken salate bokatan ipule beli krungu yang kayak langsung balik maning kan kono. Padahal ipul iki daman-daman gitu tak enteni ku apan bayar utang misalkan ya, upaya yang baik dong. Nah, ada perencanaan untuk membatalkan sholat, itu pun secara otomatis batal ya sholatnya ya, karena niat itu kewajibannya harus istimror ya. Nah, berarti dalam mendefinisikan sesuatu itu kan tidak semuanya itu 100% tepat ya. Nanti ada pengecualian. Niat istimror pun itu ada pengecualiannya. Kalau dalam urusan puasa kita niat pengen tak batalkan puasa kan beli batal ya.
asal dorong mangan, dorong melakukan sesuatu ada kuat lagi co, atau maning wah tak batalaken bae loh, asal dorong nginum, dorong mangan sih tetep walaupun niat kita iki wis duwe kepengenan matalaken juga tidak batal ya. Berarti mendefinisikan sesuatu itu tidak persisi betul harus 100% tepat. Jadi pulane nanti ada wakhoroja bahasanya, ada pengecualian, pengecualiannya. Wa amma zakaruhu asy-syekhu, anapun utawi perkara atau pendapat zakaro kang nuturhu ing ma sapa asy-syekhu syekh falaisa mangka ora ana apa ma zakaruhu syekh iki maksude Imam Abi Syuja. Nah, kadzalika iku kaya dene mengkono-mengkono mau ya in adadna al-mubtilat. Kata Imam Taqiyuddin bahwasanya Imam Abi Syuja ini pendapatnya tidak demikian ya. Maksudnya tidak demikian itu tidak mencantumkan sesuatu yang membatalkan ini menjadi syarat ya. Kalau Imam Taqiyuddin itu lebih mengomentarinya bahwasanya memasukkan mubtilat ini sebagai syarat. Nah, itu kan nggak apa-apa, artinya kita mensyarahi atau mengkritisi pendapat-pendapat yang sudah ada dalam rangka mencari pemahaman yang lebih mudah kan begitu. Jadi supaya lebih mudah itu harusnya bagaimana? Nah, kita kemudian berbeda dengan definisi yang sudah ada. Itu kan boleh-boleh saja ya. Jadi berbeda dengan pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya itu boleh-boleh saja ya. Yang tidak boleh itu kita berbeda dengan hadis atau hukum-hukum yang apa sih maklumun minad dini biddarurah. Artinya hukum-hukum yang sudah pasti semua orang itu tahu ya, Kang betul-betul jelas ya. Artinya misalkan hadis sahih ya hukumnya begini, nah kemudian kita berbeda, nah itu yang nggak boleh. Babi hukumnya haram sudah jelas-jelas ya, artinya semua orang juga paham betul ya, artinya teks Al-Qur'annya jelas babi itu hukumnya haram, kemudian kita berbeda pendapat, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita berbeda pandangan dengan imam-imam ya boleh-boleh saja kan begitu. Dalam rangka kita mencari pemahaman yang lebih jelas. Kan Imam Syafi'i juga, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, nah itu kan berbeda juga. Banyak pendapat-pendapatnya yang berbeda. Imam Syafi'i juga berbeda dari Imam Malik kan gurunya. Dan juga berbeda dari Imam Abi Yusuf, murid apa sih Imam Abu Hanifah, termasuk salah satu guru Imam Syafi'i juga. Berbeda pandangan, berbeda penjelasan. Karena pendapat itu kan keluarnya dari pemahaman ulama, bukan dari hadis yang sudah jelas, bukan ya. Makanya dalam niat itu kan orang beda-beda. Ini wajib, ini enggak wajib. Ning masalah aurat juga ya, itu kan beda-beda ya. Menyikapi ayat la ya apa sih in apa aula mastumun nisa itu kan begitu. Bersentuhan itu apa maksudnya ya. Kalau Imam Abi Hanifah kan malahan bersentuhannya adalah melakukan hubungan intim ya, jima ya. Jadi apa nanti mek dia panong kan dia beli batal kata Imam Abu Hanifah. Karena Al-Qur'annya masih multitafsir, dalilnya namanya zonni, masih berdasarkan dugaan-dugaan, tidak pasti. Kalau dalilnya pasti, ya kita nggak boleh berbeda. Summa inna sholata, mangka nuli-nuli sak temene sholat, laha iku tetep kaduwe sholat, syurutun utawi pira-pira syarat. Dalam sholat itu ada beberapa syarat. Wa arkanun lan pira-pira rukun.
wa ab'adun lan pira-pira sunnah ab'ad, wa hayatun lan pira-pira sunnah hayat. Kemudian dalam masalah sholat ini perlu kita pahami bersama, ada syarat, ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ini perlu sekali kita pelajari. Karena apa? Ya karena dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Kalau sholat kita itu pemahamannya banyak, paham tentang syarat, paham tentang rukun, paham tentang ab'ad, paham tentang hayat, paham tentang khusyuk, paham tentang hudur, kita paham betul tentang pekerjaan sholat itu secara detail, maka itu merupakan bagian dari sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang enggak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu dalam praktek mengamalkan ibadah atau praktek mengamalkan apapun, ya. Jadi wong kang ninggang karo bener-bener weruh ku beda, ya. Ya. Jadi misalkan wong kang betul-betul ahli, yo nembak ku kenangan bean temarane sniper, no kan kono yo. No, paman ya misalkan ninggange keno, yo ninggang ngono. Ninggang kun-kune bae, ya. Dari pelor 100 iku siji arane ninggang, ya. Ari beko ahli kan yo pancen yo ake tepati daripada mlesede. Jadi duduk kaligane. Nah itu kan nanti apresiasinya kan beda, ya. Mungkin sih pancen wis ahli, ya. Jadi wajar lamun dibayar larang kok, ya. Hari kan wah lagi ninggang bae ngono. Ninggang lagi ninggang. Jadi harus dipelajari, ya, ya terutama ini, ya, terutama masalah sholat, ya karena sholat itu ya pancen sesuatu yang penting, ya. Makanya ini termasuk ilmul hal. Ilmul hal itu termasuk salah satu penafsiran dari hadis Kanjeng Nabi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu fardu. Fardu itu berarti wajib. Nah, ilmu apa kang wajib dipelajari itu? Ya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu kebutuhan kita sehari-hari dalam beragama. Ya. Kalau sholat itu kebutuhan sehari-hari. Ya, maka ketika kita mengerjakan sholat tiap hari, maka kita wajib mempelajari ilmu sholat. Ilmu puasa kebutuhan 1 tahun. Ya kita juga wajib mempelajari. Ya. Ilmu perzakatan, ya kok boko sampiane sugi. Ya artinya ngitung-ngitungan pembagiane apae. Itu wajib dipelajari. Ilmu haji, yang kok boko sampean apa mangkat haji kewajibane. Sebab lamun beli dipelajari yo haji bisa jadi salah. Kan begitu, ya. Tapi ketika misalkan bagian dorong dilakoni dipelajari ya bagus tebli, ya bagus baik. Arani ilmu pengetahuan, ya. Jadi arani ilmu pengetahuan itu ya bagus baik dan anaman manfaate, ya. Terlebih ketika ilmu itu betul-betul berfungsi sebagai pencahayaan. Atau al ilmu nurun. Al ilmu itu adalah pencahayaan, ya. Ilmu itu pencahayaan. Ilmu itu bisa bercahaya itu ya ketika didorong oleh energi keimanan. Ya. Jadi imane, ya, ada iman di dalam hati kita yang menimbulkan pengamalan, nanti disitulah ilmu itu sebagai penerang, ya. Jadi bener-bener corot-corot padang, ya. Lamun baterai kok padangnya corot-corot. Tapi kalau ilmu itu tidak ada energi keimanannya, kayak dini wong mempelajari ilmu tapi orientalis lah, ya. Dia mempelajari ilmu untuk menghancurkan umat Islam, atau dia mempelajari ilmu pada
pada dirinya ini nggak ada sebetulnya kepengenan keyakinan di kulang langka ya. Pedo melu rame bae oli baterai bodol ya nggak ada energinya ya. Jadi bisa muro bisa apa. Itu kan kudu anu energi kang bisa ngurubahkan ya. Makanya kayak dini orang-orang orientalis kan pirang-pirang kang ahli hadis ya, kang ahli tafsir Quran, kang ahli macem-macem, kang pengetahuan ini ya. Nah ini cuman karena nggak ada energi dari hatinya ya akhirnya bermurut. Memang kita pun bisa merasakan begitu dalam satu kondisi kita merasakan bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu hanya sebatas bohlamnya saja, nggak ada baterainya. Ya, contohnya apa? Ya ketika kita mempelajari ilmu kesabaran secara detail, ya, pelajari KB, dalil Qur'ani, ayatnya apa, ya. No. Cuman kita beli bisa ning jero ati iki merasakan praktek kesabaran keimanannya ini nggak bisa ngelakoni kesabaran ya. Jadi ning urusan ilmu kesabaran kita tembak duwe pole bae paman durung dicolokaken ya sehingga masih peteng ya no sehingga walaupun wis duwe ilmu tentang sabar kan anggur bae deder water ya nepake batuk maning pusing maning ini dan itu padahal secara pengetahuan kita sudah mengetahui betul ya cuman energinya nggak ada ya. Nah untuk menimbulkan energi semacam itu yaitu yang pertama kita berdoa juga meminta paman ya dikongkon kita nyaluk diparingi sabar ku aja sombong aja beli nyaluk ya. Jadi Allah berikanlah kesabaran ini dikongkon ya setelah itu kita berusaha belajar kon artinya ketika nemuakan sesuatu kang blenak iku aja diayuri terus menerus ya dalam sebuah hadis itu kan gamblang sekali diceritakan ketika kamu itu mengadukan kesulitan hidupmu iki hadis sahih ya kula langsung terjemah mawon ketika Anda itu mengadukan penderitaan ke banyak orang sekabiane wong diceritai kabeh keluh kesah sampean itu justru akan mempersulit ya itu sahih ya tapi ketika misalkan kamu itu berusaha untuk menolak mengadukan kepada manusia diaduaken ning pangeran ya sering-sering ngaduaken ning pangeran curhat ning Gusti Allah itu dipastikan itu cepet ya itu dipastikan cepet ya karena apa ya pasti cemburu lah ketika Gusti Allah itu curhate sampean ning wong sejen ya sampean duwe rabi uripe blak ya curhate ning rabi aja ning rabi wong dicurhati lah ya cemburu rabi ya pribadi gini jale lamun dianggap to isun ku no kan konon iya kan lamun weru kedik ya pragat ya kan begitu ya saya baca itu begitu jadi hadis sahihnya begitu cuman ada apa sih ada keringanannya begini ya boleh kita mengadukan dengan catatan dalam rangka kita mencari solusi atau mencari pencerahan hati kan konon ya arti betul nggih Kang Umar misalkan dokter iku duning paman cerita ya nggak apa-apa ya ya kan paman ya nggak apa-apa yang pancen Kang Umare senenge Kang bisa gawe seneng Kang Umar paman ode pagen obat warung kan no kan konon ya ya artinya wong iku kadang-kadang kan cocok-cocokan paman ya ya kadang-kadang dipe obat ning dokter yang gerebi waras ya dipai ning dokter Kang betul-betul anak label gelare anak apa-apa kan durung tentu waras ya terus durung tentu kiyeng ya kan durung tentu kiyeng melangkahnya saja beli kiyeng misalkan ya no warase yo apa maning misalkan ya durung tentu juga ya ninggange cocoke ning obat warung ya paramek ya berapa-apa jadi istilahnya begitu
Jadi ilmu hal itu begitu. Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita. Sebab ibadah juga tidak mesti harus ditentukan dengan jumlah, tapi juga dengan kualitas. Ya, aku je lebaran nih, 2000-an kabeh. Yo kalau deng selembar tapi abang. Nah, kan konon istilahnya begitu. Kualitas itu begitu. Jadi syukur-syukur ake berkualitas, abang kabeh. Ya, abang kabeh. Ya, wis ake abang kabeh. Nah, iku arane bagus, no kan konon ya. Ake je tapi abu-abu kabeh kok paman. Ya. No, abu-abu. Abang. Iki je 20 lembar yo kalau kenang selembar abang. Iya, ya syukur-syukur KB ku ditingkatakan kualitasnya lah. Ya ditingkatakan kualitasnya ya. Artinya kanggo apa sih? Ya amal-amal kita. Nah, kanggo amal-amal kebaikan kita ya. Aja terlalu serius pisan dipikirakan urip ning dunia ini ya kederan bobadan ya. Kita ini bobadan ketika dihitung 100 tahun ke depan. Ya wis langkah kabeh sih paman. Jadi anak kita ning dunia iki ya anak kang sifatnya bobadan ketika nanti dilihatnya 100 tahun ke depan hanya cerita ya. No, Bung Karno yo sekarang kan hanya sebuah cerita, sudah nggak ada peredarannya. Ya, artinya begitu. Tinggal amal-amalnya saja, kebaikan-kebaikannya saja yang masih bisa difungsikan. Kalau secara jasad apanya ya wis bobadan iku lah menurutku. Ayu bobadan, ganteng bobadan, seneng ya seneng bobadan, sengsara ya sengsara, wis bobadan. Tapi engko didelenge 50 tahun maning paman. Ya, pokok 50 tahun maning kan wis pada bubar gini ya kang rata-rata umure 40 ke atas ya. Ya terhitung nanti 50 tahun lagi. Ya kun hitungan bagus kun 50 tahun maning anu ku ya. Hitungan bagus. Bisa jadi jadi abad hayat. Abad itu maksudnya sunnah abad. Ya, sunnah abad itu sunnah yang sangat penting. Sehingga sunnah juga ketika meninggalkannya baik sengaja atau tidak disengaja diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya kunut ning subuh itu abad ya. Atau kunut ning salat tarawih. Nah, itu juga abad. Nah, kemudian tahiyat awal itu juga sunnah abad. Nah, kemudian ada lagi yang menerangkan bahwasanya termasuk sholawat di tahiyat awal ya kepada Kanjeng Nabi itu abad. Termasuk juga ada yang mengatakan bersolawat terhadap alihi keluarganya Kanjeng Nabi di tahiyat akhir itu juga abad. Yang ketika ditinggalkan sengaja ataupun tidak disengaja iki sunnah diganti dengan sujud sahwi ya. Jadi misalkan kita iki lagi sholatnya berjamaah ketika imami sujud sahwi kita kudu melu sujud sahwi ya. Walaupun kita misalkan ketinggalan serokaat atau rokaat imam sujud sahwi ya kita kudu melu sujud sahwi. Lamunan kita beli melu sujud sahwi imam sujud sahwi nih kita beli melu sujud sahwi beli niat mufarokoh batal sholatnya. Bukan hanya sekedar jamaah kang batal tapi sholatnya juga batal ya sebab kita iki kudu ngikuti imam. Sekian kebalikannya pribe lamun imame beli sujud
sahwi. Lamun imami beli sujud sahwi, kita sebagai makmum oli sujud sahwi ya. Jadi misalkan imame beli tahiyat labasan terakhir, maksudnya beli tahiyat awal ya. Nah, kemudian langsung salam ya. Kita aja gemek salam ya. No, langsung sujud sahwi ya. Tapi lamunan kita wis salam assalamualaikum kadung mekonon ya apa kita juga boleh sujud sahwi. Jadi bisa qoblas salam wa ba'das salam hari sujud sahwi ku. Ya tapi bagus sih qoblas salam sedurunge salam. Tapi misalkan terlanjur kan assalamualaikum masuk apa diulangi ya. No, ya wes berarti kan sholatnya selesai. Nah, kita tetap boleh melakukan sujud sahwi. Macai apa? Ya maca sih bebas, cuman kang sesuai dengan teks karena kelupaan ya subhanaman la yanamu wala yashu. Ya maha suci zat la yanamu kang ora turu wala yashu lan ora kelalen. Ikut teks kang tepatnya begitu ya. Bukan beli apal kedar ya subhanallah bela apa ya, atau beli muni maning ya apa ya, kederan muni ya itu kan hukumnya sunnah kan ya, beli muni maning ya non priwe 2 kali 2 kali ya beli muni maning berapa apa bedo sujud karena kewajiban sujud itu kan termasuk fi'linya itu gerakannya itu ya. Aja sampai kita iki muni tapi tidak masyru', maksudnya tidak masyru' itu tidak sesuatu yang disyariatkan atau dianjurkan doa-doa ning agama ya. Misalkan misalkan masyru' itu kita sujud maca hasbunallah itu masih oli ya kan anu sih hasbunallah ning Al-Qur'an ya. No, tapi lamunan macai ngomongnya sesuatu kang beli tertera disyariataken apakah berdasarkan ning Al-Qur'an atau ning hadis kang sahih ya nggak boleh ya, itu bisa membatalkan. Jadi misalkan sujud maca ya Rabbana atina ya berapa apa ning Al-Qur'an ya. No, tapi lamunan sujud gas laris. Nah, lamun diucapaken batal. Tapi lamun beli ngomong ning jero ati bae, itulah tempat berdoa. No, ya. Ya jangan diucapkan. Jadi kadang-kadang kan makanya jadi dasare wong iku kan anu kang ketika sujud iku rada suwe paman biasa terakhir ka pamannya. Nah, iku yang jero ati sih Muhammad Hamid gitu. Ya mburabi aja galak, rabi aja rewel ya. Ya tapi aja diucapaken karena itu enggak apa sih enggak masruk ya maksudnya. Yang diucapkan itu ya kalau dari Al-Qur'an, dari hadis yang sahih doa-doanya itu boleh. Ngomong lu boleh. Tapi kalau sesuatu yang tidak dianjurkan ya maka ya jangan, paling ning jero ati bae ya. Jadi kang sujud suwe kan kok ya maksudnya begitu ya, karena itu salah satu doa tempat atau waktu yang mustajab kan begitu ya. Tapi tetap nanti kondisional juga aja terlalu suwe pisan paman ya. No watir makmumi padu jengkengen ya. Ngingetaken konon ya. Ya kan berarti tandai beli khusuk. Tandai beli khusuk. Ya oli sih. Ayo oli berapa apa? Arane isyarat ya apa-apa. Ya asal kang diwaca kang dimbelungaken aja ngomongin kok dikit wah yo. Ya aqrabul ibad ilallahi fahuwa sajidun. Jadi lebih dekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika sedang sujud.
sedang sujud. Ulane praktek sujud iku beli kena sembarangan paman. Beli kena pedo sujud-sujud baik. Ya, sujud iku hanya ditempatkan pada waktu sholat, sujud syukur, sujud tilawah. Selain itu beli kena ya praktek ngelakoni gerakan-gerakan sujud ya, terkecuali karena laro pisan wetenge kono kok dadi nyungkel kono no. Nah, itu kan maksudnya karena kondisi-kondisi tertentu kono no. Jadi kadang-kadang anu kan konon. Tapi kalau tidak ada kondisi-kondisi yang membahayakan, ya itu sujud itu ya hanya boleh ditempatkan pada sholat, sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Yo aja je. Yo kecuali lara itu. Summa inna sholata laha syurutun wa arkanun wa ab'adun wa hayatun. Hayat itu sunnah-sunnah yang selain sunnah ab'ad ya. Sedekap ya, ngangkat tangan ya. Nah, itu kan termasuk sunnah hayat. Membaca doa iftitah ya, kesunahan-kesunahan yang selain sunnah ab'ad itu namanya sunnah hayat ya, termasuk ngangkat tangan ya. Jadi ngangkat tangan itu sunnah dalam posisi apapun. Tapi nanti ada yang afdolnya, ngangkatnya aju dhuwur-dhuwur. Ya, sekuping. Ya. Lamun aju ngangkatnya enen dhuwur misalkan priben, ya tetap sunnah ya karena dia sudah mengangkat kedua tangan. Ya, cuman yang utamanya bagaimana? Ya standarnya Imam Syafi'i. Kalau kita bermadzhab Syafi'i ku wis ning kuping wis cukup. Ya tapi lamun anjing ngangkat anu tetep oli yang ngarani kan dia kesunahannya itu kan adalah raf'ul yadain ya, mengangkat kedua tangan. Nah, ngangkat kedua tangan itu kan enggak ada aturan kang mengkenen, cuman bagusnya ya mengkenen. Ngono ya, bagusnya mengkenen. Aturan si langka ya. Apan ngupai udah pun langko aturane kudu mekene wis sing penting diglundungaken ya blapapo dianuaken ya blapapo dibalangaken ya blap. Cuman bagusnya kan diparakaken. Afdolnya begitu. Nah, pokok pengen afdolku ya. Misalkan ya kita tak balangaken bae je. Oli ganjaran ya oli masih ngupai jarane. Ya urusan ketersinggungan itu kan nggak sama kan konon. Ya makanya lawan kita itu harus kita pahami kan konon. Ya kan harus kita pahami. Wong iku dalam tata krama itu kan nggak sama. Ya kita jadi kongkon yang kiai misalkan siap boten nggih siap. Kan konon ya. Karo halus soalnya. Lamun wong militer gedik ngomongnya mekonon jadi kemplang. Iya kan. Ning jenderalnya kan siap yo siap kan konon. Jadi etikanya kan beda. Nah kita iki ya ketika nelengking ki modele makane wong blapapan ya blapapan apa diglundungaken apa di kader dipengaruh iya kan. Ya pulane kan wong kang ngobrol karo wong tua kan anu kang dengan gaya-gaya halus apapo ya anu kang dengan gaya-gaya kaya nganggepe batur. Nah, kan begitu. Tapi kan wong tuae kadang-kadang senenge ya mau konon sih. Pengen kok ngobrolnya kan mau konon. Ya. Jadi ya kecintaan itu ya begitulah. Jadi nggak sama, nggak padu. Fasyurutu kama dzakarahu syekh khamsatun. Fasyurutu mangka utawi pira-pira syarat salat. Kama kaya keterangan zakaro kang nutur hu ing ma sapa Syekh Imam Abi Suja iku khamsatun ana 5. Menurut Imam Abi Suja dalam kitab takribnya syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Wa ada lan ngitung ha ing surut ing pira-pira syarat sopo An-Nawawi Imam An-Nawawi fil Minhaji ing dalam kitab Al-Minhaj aidon halimali khamsatan ing 5. Imam Nawawi juga Nawawi Ad-Damaskus itu mengatakan 5 illa annahuma
Angin sak temene Imam Nawawi lan Imam Abi Suja iku ikhtalafa iku berbeda sapa Imam Nawawi lan Imam Abi Suja fil kaifiyati ing dalam cara penghitungane. Jadi maksudnya begini. Jadi Imam Nawawi mengatakan 5. Kemudian Imam Abi Suja mengatakan 5. Imam Abi Suja ngitungnya mekenen ya. Toharotul a'do minal hadasi, suci anggota dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Siji wan najsi ya, wan najsi loro ya, no loro ya. Tapi beko Imam Nawawi ini menghitungnya toharotul a'doi minal hadasi wan najsi dadi siji. No, konon beda ya. Cuman nanti Imam Nawawi memasukkan perkara yang membatalkan sholat itu termasuk syarat ya. No, jadi mulai dari sampean mangan, mulai maksudnya ajo mangan, ajo ngomong ya, ajo melakukan sesuatu kang batalkan sholat, itu termasuk hitungan. Jadi pado bayi limoe, cuman hari Imam Abi Suja menghitungnya dihitung siji-siji. Toharoh suci dari hadas kecil, hadas besar siji. Kemudian suci dari najis loro, kan konon ya. Tapi Imam Abi Suja itu tidak memasukkan mubdilat. Jadi mubdilat ini bukan syarat. No, tapi pokok Imam Nawawi mubdilatnya dianjingaken sebagai syarat, cuman kini ditungnya dari siji kan yang awal ini. Suci dari hadas dan najis itu satu paket. Nah, perhitungannya begitu. Hari sebenarnya sih pada ya, cuman nanti istilah-istilahnya saja yang berbeda. Wahtaroza lan ngecuali akan sopa asyekhu syekh Imam Abi Suja ya, bi qoblad dukhul, kelawan kata-kata qoblad dukhul tadi ya, yang namanya syarat itu anak kata-katanya mau wasyaro itu sholat qoblad dukhul ning atas mau mengecualikan fiha ing dalam syarat ya, fiha ing dalam syarat amma saking perkara wujida kang ditemu opo ma fiha ing dalam syarat tadi. Wahua utawi ma wujida iku mubtilun, iku perkara kang membatalkan. Fa innahu mangka sak temene ma wujida la yu'addu iku ora diitung apa ma wujida, ora diitung syarton ing syarat. Bal yu'addu balik diitung apa ma wujida, diitung manian ing aran mani, sesuatu yang mencegah sahnya sholat. Jadi menurut Imam Abi Suja itu tidak memasukkan perkara-perkara yang membatalkan sholat sebagai syarat. Kalau perkara-perkara yang membatalkan syarat terhitung syarat sholat, ya maka hitungannya anan 6 tadi. Makanya tidak dimasukkan. Tapi kalau Imam Nawawi memasukkan, tapi hitungannya tetap 5. Ya karena yang dimaksud toharotul a'do minal hadas wan najis ini hitungannya 1 kalau Imam Nawawi, sedangkan Imam Abi Suja itu hitungannya dihitungi loro. Wahua utawi mau ya, wahua utawi syurut utawi pira-pira syarat iku istilahu jamaatin ya. Jadi istilah-istilah syarat itu adalah istilahu jamaatin, minhum iku setengah saking jamaah An-Nawawi utawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzab ing dalam kitab syarah muhadzab wal wasid lan syarah kitab al wasid ya. Al wasid iki karangane Imam Ghazali, kalau al muhadzab karangan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini
disarahi juga bahwasanya Al-Muhadzab disarahi oleh Imam Nawawi. Kitab arani Majmu' ya, atau Syarhil Muhadzab. Ya, Al-Wasit juga di samping disarahi oleh Imam Ar-Rafi'i juga disarahi oleh Imam Nawawi juga. Wa qala lan ngendika sapa Imam An-Nawawi, as-shawabu utawi kang bener annaha iku sak temene pira-pira syarat ya, mubtilatun iku diarani perkara-perkara kang batalaken la syurutun ora pira-pira syarat. Artinya begini, jadi pandangan Imam Nawawi itu berbeda juga. Jadi Imam Nawawi itu pandangannya dua ya. Kalau yang tadi bahwasanya mubtilat itu masuk kategori syarat ya. Kalau di dalam kitab Majmu'nya atau syarahnya kitab Muhadzab, kitab Al-Wasit ya, yang didukung artinya oleh mayoritas jamaahnya ulama ini, yang di dalamnya adalah Imam Nawawi juga, itu mengatakan bahwasanya syarat-syarat tersebut ya itu atau sesuatu ya yang ada di dalam rukun sholat itu ya, yang bukan di luar, itu namanya mubtilat, perkara-perkara yang membatalkan, bukan dinamakan dengan syarat ya. Karena itu tadi ya, kembali kepada definisi awal bahwasanya yang namanya syarat itu adalah peraturan yang di luar, kalau rukun itu adalah peraturan yang di dalam. Mubtilat itu adanya di dalam sholat ya, bukan di luar sholat, makanya tidak disebut dengan syarat. Jadi jamaah atau mayoritas ulama berkatanya begitu. Tapi dari kalangan mayoritas ulama itu termasuk di dalamnya adalah Imam Nawawi. Yaitu jadi ulama itu dalam kitab ini dan kitab ini karena situasi dan kondisinya berbeda. Nah kemudian fatwanya juga berbeda. Ya, fatwanya juga berbeda. Tapi fatwa yang berbeda ini ya, walaupun dari orang yang sama, itu kan ada maksud-maksud yang positif. Konon ya. Artinya bukan apa sih arane kok? Pelin-pelan bukan, tapi ada maksud-maksud tertentu, tujuan yang manfaat, tujuan yang positif. Tapi tetap kan acuannya itu tidak melawan hadis. Konon ya. Lho aja mau pendapatnya ning kanu mekenen. Ning kitab kiyen kakarangane. Dong iki hubungan karo ulama-ulama kiyen lah dia melu nimbrung ning pendapatnya kiyen. No kan mekonon. Itu kan dalam rangka bisa saja luru amberan awor kan begitu. Ya, artinya ada kesimpulan positif, toh masalah ini kan tidak berpengaruh besar konon ya, hanya sebuah definisi ya, dan juga tidak berlawanan dengan hadis. Wa adda lan ngitung sapa Imam An-Nawawi fir Raudhati ing kitab Ar-Raudhah, ngitung al-mubtilat ing pira-pira perkara kang matalaken syuruton ing pira-pira syarat ya. Fadzakaro mangka nyebut sapa Imam An-Nawawi khamsatan ing 5 dalam kitab Raudhahnya ya. Ini Imam Nawawi kalau tadi itu tidak memasukkan mubtilat itu dalam kategori syarat, dalam kitab Ar-Raudhah ya, beliau mengatakan bahwasanya mubtilat itu termasuk bagian dari syarat, makanya beliau menghitungnya 5 ya. Jadi begitu ya. Jadi ketika menghukumi sesuatu di sini kitab ini dan kitab ini berbeda, itu berarti itu sebetulnya adalah solusi. Oh udah kita ngikuti Imam Nawawi,
Kang pada waktu ngarang kitab gin misalkan ya, atau Kang lagi makanan, itu tergantung nanti permasalahan yang kita hadapi itu apa. Nanti solusinya itu tinggal milih di antara kedua pendapat yang dari satu ulama. Itu bisa, apalagi dari ulama-ulama yang lain. Nah, ulama-ulama ini berpendapatnya beda. Dalam kitab ini dia mengatakan ini, dalam kitab ini mengatakan ini. Itu kan catatannya, standarnya itu tidak berlawanan dengan hadis, ya, dan dengan tujuan yang positif, ya. Jadi kalau dalam kitab Syarhil Muhadzab karangannya Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya perkara yang membatalkan ini tidak termasuk syarat. Nah, itu kan pendapatnya Imam Nawawi juga. Nah, Imam Nawawi juga berpendapat dalam kitab Ar-Raudhah, Raudhatul Thalibinnya, beliau mengatakan sesuatu yang membatalkan itu termasuk bagian dari syarat. Berarti kan satu orang mengeluarkan fatwanya berbeda. Ya kalau selagi tidak berlawanan dengan hadis dan itu merupakan solusi bagi kita untuk memilih. Ya makanya fikih itu kalau kita berpengalamannya luas, ya sebetulnya sudah ada semua kan begitu. Tinggal mencari saja. Ya maka nantinya untuk mengatasi ning masyarakat ini ya diloh kang cocok, kan begitu. Jadi tidak memaksakan satu pendapat. Cukup semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anaknya teguh toh.